Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Dio Mandinesa Kumaradana, absen 10, saya dari kelas 12 MN2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tantra, yantra, dan mantra. Oke, selanjutnya. Yang pertama, ajaran tantra, yantra, dan mantra. Tantra. Tantra yaitu kekuatan suci dalam diri yang dibangkitkan dengan cara-cara yang ditetapkan dalam kitab suci. Tantra adalah konsep pemujaan ide Sang Hyang Widi-Wasa, di mana manusia kagum pada sifat-sifat kemahakuasaannya, sehingga ada keinginan untuk mendapatkan sedikit kesaktian. Yang kedua ada yantra. Yantra adalah bentuk niasa, simbol pengganti yang sebenarnya, yang diwujudkan oleh manusia untuk mengkonsentrasikan baktinya ke hadapan ide Sang Hyang Widi-Wasa. Misalnya dalam perpaduan warna, kembang, danten, gambar, arca, dan lain-lain. Yang ketiga, ada mantra. Secara etimologi, mantra berasal dari suku kata man atau manana dan kata tra atau trana yang berarti pembebasan dari ikatan samsara atau dunia fenomena ini. Dari kombinasi man dan tra itulah disebut mantra, yang berarti dapat memanggil datang atau amantra. Arti mantra yang lebih rendah dalam rumusan gaib untuk melepaskan berbagai kesulitan atau untuk memenuhi bermacam-macam keinginan duniawi, tergantung dari motif pengucapan mantra tersebut. Mantra adalah sebuah kekuatan kata yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan keinginan spiritual atau keinginan material yang dapat dipergunakan demi kesejahteraan ataupun penghancur diri seseorang. Fungsi dan manfaat tantra, yantra, dan mantra dalam kehidupan dan penerapan ajaran Hindu. Yang pertama ada tantra. Fungsi dan manfaat tantra dalam kehidupan dan penerapan ajaran agama Hindu bagi umat Sudarman adalah: yang pertama, menyeimbangkan keaktifan semua cakra. Yang kedua, memurnikan prana atau energi yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, membantu bangkitnya kemampuan clairvoyance, yaitu kemampuan dalam melihat dan merasakan energi yang halus, seperti melihat aura, pancaran energi, melihat cakra. Yang keempat, membantu bangkitnya kemampuan, yaitu kemampuan dalam mendengar dan memahami suara gaib, mendengar pesan dari alam atau dimensi lain. Yang kelima, membantu bangkitnya kemampuan psikometri, yaitu dapat mengetahui sejarah suatu benda hanya dengan sentuhan saja. Yang keenam, membantu bangkitnya kemampuan clairsentis, yaitu kemampuan merasakan suatu pikiran, emosi, aroma, dan sensasi fisik atau emosi dan sakit yang diderita orang lain. Yang ketujuh, membantu bangkitnya kemampuan psikokinis, yaitu kemampuan mempengaruhi sikap, pikiran, dan jiwa seseorang ke arah yang lebih baik. Menenangkan orang yang kalap, bingung, emosi, dan dapat menyadarkan atau menetralisir orang yang kesurupan atau trance. Yang kedelapan, merasakan peningkatan pengalaman spiritual dalam kehidupan yang Anda jalani sekarang maupun pada tingkatan dimensi yang lebih tinggi. Yang kedua ada yantra, fungsi dan manfaatnya bagi orang agama Hindu Sudarman itu: yang pertama, simbol dari sesuatu yang dipuja dan dipuja. Yang kedua, saran atau media mewujudkan tujuan hidup dan tujuan agama yang diyakininya. Yang ketiga, media memusatkan pikiran. Di sini ada mantra. Mantra ataupun maksud pengucapan mantra dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencapai kebebasan. Yang kedua, menyembah manifestasi Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menyembah dewa dan roh. Yang keempat, berkomunikasi dengan para dewa. Yang kelima, memperoleh tenaga dari manusia super. Yang keenam, ada memberikan persembahan kepada roh leluhur dan dewa. Yang ketujuh, berkomunikasi dengan roh dan hantu. Yang kedelapan, mencegah pengaruh negatif. Yang sembilan, mengusir roh jahat. 10, mengobati penyakit.
11. Mempersiapkan air yang dapat menyembuhkan atau air suci. Yang 12. Menghancurkan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. 13. Menetralkan pengaruh bisa atau racun dalam tubuh. 20. Memberi pengaruh lain terhadap pikiran dan perbuatan. Mengontrol manusia, binatang-binatang buas, dewa-dewa, dan roh-roh jahat. Yang terakhir, memurnikan tubuh manusia. Fungsi dan manfaat mantra dalam kehidupan dan penerapan ajaran Hindu bagi umat sedarman. Memuja Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran agama Hindu, Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widi Wasa sebagai pencipta segala yang ada. Hendaknya kita bersyukur kepadanya dengan beribadah kepadanya, sebagaimana diajarkan agama yang tertulis dan tersirat dalam kitab suci Weda. Yang B. Memohon kesucian. Tuhan Yang Maha Esa itu bersifat maha suci. Jika kita ingin memperoleh kesucian itu, mendekatkanlah diri kepadanya dengan kesucian hati, pikiran, atau perbuatan jahat. Yang C. Memohon keselamatan. Mendekati Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon keselamatan dan kebahagiaan melalui berbagai jalan yang telah beliau tunjukkan dalam kitab suci merupakan suatu kewajiban umat sedarman. Dalam keadaan selamat, kita bisa menunaikan pengabdian hidup ini menjadi lebih baik. Yang D. Memohon pencerahan dan kebijakan. Dalam kitab Nirutta Wedanga, mantra dibedakan menjadi 3 menurut tingkat kesulitannya, seperti Roksa mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkat kesulitan yang paling tinggi. Hal ini menyebabkan mantra jenis ini hanya dapat dijangkau arti dan maknanya kalau diwahyukan oleh Tuhan. Adhyatmika mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkat kesulitan yang lebih rendah dari Paroksa mantra. Mantra ini dapat dicapai maknanya melalui proses penyucian diri. Pratayaksa mantra, yaitu mantra yang lebih mudah dipahami dibandingkan dengan Paroksa mantra dan Adhyamika mantra. Untuk menjangkau makna mantra ini dapat hanya mengandalkan ketajaman pikiran dan indrinya. Yang C. Melestarikan ajaran Dharma. Sumber ajaran agama Hindu adalah Weda. Weda adalah wahyu Tuhan yang diterima oleh para maharesi baik secara langsung maupun berdasarkan ikatan. Diyakini bahwa pada awalnya Weda diajarkan secara lisan. Setelah kebudayaan manusia semakin berkembang, kemudian dituliskan secara baik dalam buku kitab atau lontar yang disebut Varnatmaka Sabda, sedangkan mantra yang diucapkan disebut Vihayatma Sabda, yang dapat berupa suara saja atau kata-kata yang diucapkan ataupun dilakukan. C. Bentuk-bentuk tantra, yantra, dan mantra yang dipergunakan dalam praktik kehidupan sesuai ajaran agama Hindu. Yang pertama, ada tantra. Secara umum dapat dinyatakan bahwa yantra adalah bentuk-bentuk ajaran tantra yang dilaksanakan oleh masyarakat pengikutnya dalam rangka beribadah kepada keagungan Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur segala sesuatu yang ada. Namun demikian, pelaksanaannya masih perlu disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan pelaksanaannya, sehingga mereka dapat terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Yang kedua ada yantra. Adapun bentuk-bentuk yantra adalah A. Bandan. Bandan adalah salah satu bentuk yantra sebagaimana dinyatakan di dalam lontarnya. Prakerti Bandan itu memiliki arti yang demikian, dalam dan universal. Bandan dalam upacara agama Hindu adalah wujudnya sangat lokal, namun di dalamnya terkandung nilai-nilai yang universal. Yang kedua, sastra. Dalam tradisi Hindu, yantra umumnya digunakan untuk melakukan upakara puja dengan menyertakan mantra bija sesuai yantra. Ada banyak jenis puja dan setiap puja menggunakan yantra, sehingga penggunaan mantra pun menjadi berbeda-beda. Adapun bentuk-bentuk yantra dalam sastra Hindu antara lain: 1. Purista. Yang kedua ada Meru Purista.
Yang ketiga ada Meru Prastar. Yang keempat ada Ruram Rista. Yang kelima ada Patala. Siwa Lingga adalah bagian dari Tantrisme. Dewasa ini, hampir di semua tempat suci atau pura, seorang dapat melihat Siwa Lingga yang diwujudkan dengan lingga yoni. Menurut Siwa Purana, itu melambangkan ruang di mana alam semesta ciptakan dan melenyapkan diri berulang kali. Sedangkan menurut Tantra, mewujudkan dengan halus dan yoni sebagai perlambangan dari sifat-sifat laki-laki dan wanita. Ia juga melambangkan prinsip-prinsip kreatif dan kehidupan. Mandala artinya lingkaran. Ia sesungguhnya bentuk yantra yang paling rumit. Ia berwujud dalam segala bentuk dan sifatnya sangat artistik dalam agama Hindu. Mandala digunakan sebagai alat bantu meditasi. Sri Cakra adalah salah satu yantra yang paling kuat dalam ajaran agama Hindu, yang biasanya digunakan oleh penganut sakti dewa ibu. Dalam pemujaannya, Sri Cakra adalah simbol dari Lalita, aspek dari ibu suci. Mandala dalam konsep agama Hindu adalah gambaran dari alam semesta secara harafiah. Mandala berarti lingkaran. Mandala ini terkait dengan kosmologi India kuno yang berpusatkan Gunung Mahameru, sebuah gunung yang diyakini sebagai pusat alam semesta. Di dalam Tantrayana, Mandala juga menggambarkan alam kediaman para makhluk suci yang sangat penting bagi ritual atau sadhana tantra. Yang ketiga, ada mantra. Mantra-mantra digambarkan dalam bentuk yang sangat halus dari sesuatu bersifat abadi. Bentuk-bentuk formula yang tidak dapat dihancurkan, yang merupakan asal dari semua bentuk yang tidak abadi. Bahasa yang pertama diajarkan oleh Manu adalah bahasa awal dari segalanya, bersifat abadi, penuh makna. Bahasa Sanskerta diyakini sebagai bahasa yang langsung berasal dari bahasa yang pertama. Sedangkan bahasa-bahasa lainnya dianggap perkembangan dari bahasa Sanskerta sebagai asal dari bahasa yang benar, merupakan ucapan suci yang digunakan dalam pemujaan, disebut mantra. Kata mantra berarti bentuk pikiran seseorang yang mampu memahami makna yang terkandung di dalam mantra dan dapat merealisasikan apa yang digambarkan di dalam mantra itu. Di cara mempraktikkan ajaran mantra yang terancam. Pertama, ada tantra, menyembah sakti. Tantra merupakan alat filosofis yang pada umumnya mengajarkan pemujaan kepada sakti sebagai objek utama pemujaan dan memandang alam semesta sebagai permainan atau kegiatan rohani dari sakti dan Siwa. Tantra juga mengacu kepada kitab-kitab yang pada umumnya berhubungan dengan pemujaan pada sakti atau ibu semesta, misalnya Dewi Durga, Dewi Kali, Parwati, Laksmi, dan sebagainya. Sebagai aspek Tuhan yang tertinggi dan sangat erat kaitannya dengan praktek spiritual dan bentuk-bentuk ritual pemujaan. Meyakini pengalaman mistis. Para penganut Tantra meyakini bahwa pengalaman mistis adalah merupakan suatu keharusan yang menjamin keberhasilan seseorang dalam menekuni Tantra. Simbol-simbol erotis. Dalam perkembangannya di mana Tantra sering menggunakan simbol-simbol material termasuk simbol-simbol erotis. Tantra seringkali diidentikan dengan ajaran kiri. Padahal beberapa perguruan Tantra yang sangat ini mempopulerkan diri sebagai Tantra putih, menjadikan pantangan mabuk-mabukan, makan daging, dan hubungan seksual sebagai sadhana dasar dalam meneliti jalan Tantra.
Penyelamat dunia dari kehancuran. Dalam beberapa sumber, Dewi Durga juga disebut atau candi. Dari sinilah pada munculnya istilah candi atau Candikrata untuk menamai bangunan suci sebagai tempat memuja dewa dan arwah yang telah suci. Peran Dewi Durga dalam menyelamatkan dunia dari kehancuran moral dan perilaku disebut Kalimosada. Kalimosada atau Kali Maha Usada yang artinya Dewi Durga adalah obat yang paling mujarab dalam zaman kekacauan moral, pikiran, dan perilaku. Sedangkan misi beliau turun ke bumi disebut Kali Dharma, seiring pendidikan agama Hindu di Indonesia. Mewarnai kebudayaan dan keagamaan. Dalam perkembangannya, praktik Tantra ini juga selalu mewarnai kebudayaan dan keagamaannya yang berkembang di Nusantara. Hal ini dapat dilihat dari berbagai jenis peninggalan prasasti, candi, dan arca-arca bercorak tantrik. Kedua ada yantra. Yantra adalah sarana dan tempat memusatkan pikiran. Adapun unsur sebuah yantra adalah pertama, bindu atau titik. Titik dapat juga menggambarkan keterbatasan perbedaan yang satu eksistensi atau asal manifestasi yang satu dengan yang lain. Ketika sesuatu eksistensi dalam tingkat tidak termanifestasi menjadi bermanifestasi, maka manifestasi mulai di berbagai tempat dalam beberapa titik di ruangan angkasa, dalam beberapa titik waktu. Yang kedua ada garis lurus. Bila suatu titik bergerak bebas dalam gaya tarik-menarik abadi, maka gerakannya lurus. Garis lurus digunakan untuk menggambarkan gerakan tanpa hambatan. Itulah prinsip sebuah perkembangan. Yang ketiga ada segitiga. Segitiga dengan puncak ke atas melambangkan api, diidentifikasikan dengan prinsip laki-laki lingga atau pahalus, simbol jiwa, leluhur atau manusia kosmos atau purusa. Yang keempat ada lingkaran. Gerakan melingkar adalah kecenderungan sifat rajas atau berputar yang merupakan sifat dari manifestasi yang dapat dimengerti. Pusat lingkaran bagaimanapun dapat melambangkan ciptaan yang dapat ditarik ke dalam energi yang bergelung ketika dibangkitkan, mengantarkan semua makhluk dapat menyeberangi ruangan dan bentuk manifestasi dan mencapai tingkat kebebasan. Yang terakhir ada persegi enam atau heksagon. Lingkaran kadang-kadang dijadikan sebuah unsur dari sebuah udara, meskipun secara konvensional simbol untuk udara adalah persegi enam atau heksagon. Persegi digunakan sebagai lambang bumi. Kotak ini melambangkan unsur bumi, angka melambangkan bumi. Yang selanjutnya ada bintang atau pentagon. Bintang diasosiasikan dengan cinta dan nafsu seperti halnya kekuatan untuk memisahkan. Hal ini merupakan unsur yang sangat penting dari yantra yang bersifat magis. Tanda tambah. Tanda ini merupakan simbol dari perkembangan titik di dalam ruang, seperti halnya juga kerutan atau reduksi ruang menjadi satu atau titik tengah. Hal ini menunjukkan bahwa satu kekuasaan biasa berkembang berlipat ganda. Di Bali, tanda-tanda ini disebut tapak dara. Tanda bekas diinjak burung merpati digunakan untuk mengembalikan keseimbangan kekuatan gaib. Selanjutnya ada swastika. Tanda tambah yang sederhana tidak hanya menggambarkan reduksi ruang menuju satu kesatuan, tetapi juga lapangan manifestasi yang dari titik pusat. Bindu, simbol enter, menggambarkan keempat arah mata angin dan empat unsur yang nampak. Selanjutnya ada bintang segi enam. Bintang segi enam atau heksagon atau penyataan dalam bentuk dodecagon adalah salah satu unsur yantra yang sangat umum, dibuat dari dua segitiga yang saling tembus atau penetrasi. Selanjutnya ada bunga Padma. Segala simbol-simbol bilangan menggambarkan kesatuan tertentu yang ditunjukkan di dalam yantra sebagai bunga yang berbentuk bundar
disebut bunga Padma. Ada beberapa jenis yantra dan utama yang dapat kita kenal dalam praktiknya di masyarakat, antara lain. Pertama ada yantra. Raja berfungsi sebagai yantra tertinggi, memenuhi semua permintaan. Yang kedua, yantra berfungsi untuk mengamankan lingkungan atau tempat tinggal. Yang ketiga, yantra berfungsi untuk melenyapkan keinginan, terutama ketika melakukan meditasi. Yang keempat, berfungsi sebagai panduan bagi seseorang untuk mencapai moksa atau pembebasan. Yang kelima, ada berfungsi untuk memperoleh keberuntungan. Yang keenam, bekerja untuk memperoleh perlindungan dan keselamatan. Ketujuh, bekerja untuk memperoleh kesejahteraan. Ketiga, ada mantra. Tidak terhitung jumlahnya mantra. Semua sabda Tuhan Yang Maha Esa di dalam kitab suci Weda adalah mantra. Walaupun demikian, banyak jumlah mantra-mantra itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis sesuai dengan dampak atau pahala dari pengucapan mantra, antara lain Siddha, yang pasti berhasil. Yang kedua, Sabya, yang penuh pertolongan. Yang ketiga, Sudipha, atau orang yang dapat memecahkan. Sekian presentasi dari saya ucapkan Om Santi 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 Om.